Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian sahabat Nabi, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan baca kisah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, dan di buku yang kita baca ada di halaman 83. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu wafat tahun 18 Hijriah. Dia adalah seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, tubuh kurus, badan jangkung, cambang tipis. Mata orang yang memandangnya merasa nyaman dengan memandangnya. Jiwa merasa senang jika bertemu dengannya dan hati merasa tenang kepadanya. Di samping itu dia adalah orang yang ramah, sangat tawadhu, pemalu, tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah seperti singa yang mengaum. Dia menyerupai ujung pedang dalam kilatan dan keindahannya, juga dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad SAW. Namanya Amir bin Abdullah Ibnu Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan gambaran tentangnya. Ada 3 laki-laki Quraisy yang merupakan orang-orang yang paling tampan wajahnya, paling mulia akhlaknya, dan paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, mereka tidak akan berkata dusta kepadamu. Dan jika kamu berbicara kepada mereka, maka mereka tidak akan mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat angkatan pertama yang masuk Islam. Dia masuk Islam pada keesokan harinya sesudah Abu Bakar masuk Islam. Dan keislaman itu di tangan As-Siddiq sendiri. Abu Bakar membawanya, juga membawa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abil Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana bangunan Islam yang agung berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Mekkah, menghadapi ujian berat yang menimpa kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia bersama kaum muslimin angkatan pertama ikut memikul kesengsaraan, penderitaan, kesedihan, dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Maka dia berdiri tegak menghadapi ujian dan membenarkan Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di perang Badar yang demikian berat tidak pernah terbetik dalam benak orang manapun dan tidak pernah masuk dalam perhitungan siapapun. Di perang Badar, sebelum saya lanjutkan, harus diingat dulu bahwa sebenarnya hadis ini tidak sahih. Kita catat dulu sebelum kita mulai ceritanya. Tidak sahih. Banyak ulama yang mengatakan hadis ini mursal, putus sanad. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini kejadian memang tidak pernah terjadi. Ya, kenapa? Nanti saya sebutkan. Kita catat dulu sebelum kita baca. Di perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju ke depan, menyibak barisan musuh tanpa takut mati. Maka orang-orang musyrik gentar menghadapinya. Abu Ubaidah ke kanan, ke kiri, layaknya orang yang tidak mengkhawatirkan kematian, sehingga para pahlawan Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir darinya setiap berpapasan dengan Abu Ubaidah. Tapi ada seorang laki-laki dari mereka yang selalu menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Abu Ubaidah menyingkir darinya dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Bukan takut ya. Tapi memang pokoknya kalau lihat dia nyingkir gitu. Karena dia tidak mau berhadapan dengan laki-laki ini. Namun laki-laki ini terus menyerang sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya
hingga akhirnya laki-laki itu tidak memberikan peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya untuk menghalanginya dalam rangka berperang melawan musuh-musuh Allah. Ketika Abu Ubaidah sudah kehilangan kesabaran, akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut, sehingga pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Maka laki-laki itu tersungkur tewas di hadapannya. Pembaca yang mulia, jangan pernah berusaha untuk menerka-nerka siapa yang tewas tersebut. Bukankah saya sudah berkata kepada Anda bahwa beratnya ujian melebihi pertimbangan siapapun dan melewati dugaan siapapun. Bisa jadi kepala Anda akan pusing 7 keliling manakala Anda mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur tewas itu adalah Abdullah bin Al-Jarrah, yaitu bapaknya Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, tetapi dia membunuh kesyirikan yang bersemayam dalam jasad bapaknya. Kemudian turun ayat yang berkaitan dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Ta'ala berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun orang-orang itu adalah bapak mereka, anak mereka, saudara, atau keluarga mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan ruh atau pertolongan darinya. Dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka pun ridho atau puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Semua itu bukan sesuatu yang aneh dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya kepada Allah, ketulusannya kepada agamanya, amanahnya kepada umat Muhammad SAW telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar berharap kepadanya di sisi Allah. Ya, kita bahas dulu sedikit. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa kisah ini tidak sahih. Meskipun kalau diandaikan ini sahih, sesuatu yang luar biasa. Anak bunuh bapak. Tapi bukan dalam kondisi biasa ya. Ini dalam kondisi peperangan. Paham ini? Mantap. Gini. Kisah ini masyhur. Sering dibawakan oleh sebagian penulis kitab sejarah. Termasuk yang di buku ini. Ada buku yang kita katakan mungkin lebih bagus ya. Lebih lengkap. Yaitu kisah sahabat Nabi. Ini. Ashabur Rasul. Karya Syekh Mahmud Al-Misri. Ini. Di sini pun dibawakan. Perang Badar berkecamuk, Abu Ubaidah, ada laki-laki dan itu dan seterusnya. Disebutkan siapa yang terbunuh, ayah kandungnya. Turun ayat ini. Kita di Mufid Islamic Academy juga pernah membahas ayat ini di bab cinta dan benci karena Allah di buku ini. Karya Syekh Shalih bin Fauzan. Cuma waktu di Mufid Islamic Academy, Ana tidak menyebutkan sebab turunnya ayat itu. Karena kalau Ana sebutkan, mau tidak mau harus menyebutkan ceritanya. Dan Ana sudah ketahui ceritanya itu tidak sahih. Sehingga nanti terlalu panjang kalau untuk membawakannya lagi. Tapi di sini kalau kita lihat, Syekh Shalih bin Fauzan ketika mensyarah ayat ini,
beliau juga termasuk yang menukilkan cerita Abu Ubaidah membunuh ayahnya. Ada di buku ini. Nah, tetapi para ulama muhakkikun mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Hadisnya riwayatnya mursal dan kenyataan yang lebih tepat adalah bahwa bapaknya Abu Ubaidah meninggal sebelum Islam datang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak artikel-artikel berbahasa Arab yang telah menjelaskan tentang tidak sahihnya kisah ini meskipun dinukil oleh banyak ahli sejarah dan dinukil dari beberapa kitab hadis. Adapun dalam ayatnya, betul, ayatnya kita tidak bisa nafikan bahwa orang kalau keimanannya benar, maka dia tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya. Seperti malah berakrab-akrab dengan orang kafir, malah membantu orang kafir dalam agamanya, itu tidak akan terjadi untuk orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir dan keimanannya benar. Selanjutnya, Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia menjadi pengadil di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Wahai kaum muslimin, kalian bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki yang kuat lagi amanah kepada kalian." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku berangkat untuk menunaikan sholat zuhur lebih awal. Dan aku belum pernah berharap mendapatkan jabatan seperti hari itu. Karena aku berharap menjadi orang yang kriteria yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Yaitu yang dinyatakan sebagai orang kuat lagi amanah. Siapa tahu saya gitu." Kata Umar. Manakala Nabi SAW selesai menunaikan sholat zuhur mengimami kami, beliau menengok ke kanan dan ke kiri, maka aku berusaha untuk menampakkan diri agar beliau melihatku. Ini ya manusia biasa lah ya. Ngarep. Ya. Karena ya Umar orangnya memang kuat. Ya kan? Dan dia yakin bisa amanah dengan pekerjaannya. Ya. Dan yang pasti ini apa ya? Ini kan pilihan Nabi. Tentu orang kalau dipilih Nabi senang. Ya tidak? Iya. Anda pun mungkin SD dulu mungkin pernah juga ya. Misalnya kan guru bilang, siapa yang mau mewakili sekolah ikut porseni, lomba pembacaan bukan undang-undang dasar misalnya. Anak ingat, anak ikut puisi, anak ikut Pancasila, ikut apa? Yang paling panjang pembukaan undang-undang dasar. Dan melihat memang teman-teman biasanya kalau disuruh yang begitu-gitu malu. Ya. Jadi dan Ana memang sudah dilatih oleh bapak untuk kalau bisa tampil di muka umum, berlatih. Jadi ada trainingnya lah di rumah. Ketika kita lihat, oh teman-teman satu kelas biasanya sih pada pemalu kalau yang gitu. Sedangkan saya memang sudah dilatih oleh orang tua. Ditunjuk siapa yang mau, ya kenapa tidak kita mengatakan saya gitu. Dan kadang kita malu untuk begini dulu sehingga kita sekedar lihat-lihat gitu kan. Lihat guru, siapa tahu guru melihat kita. Anaknya sesuatu yang wajar ya, bukan tercela. Manakala Nabi SAW selesai menunaikan sholat zuhur mengimami kami, beliau menengok ke kanan ke kiri, maka aku berusaha untuk menampakkan diri agar beliau melihatku. Namun beliau terus melihat ke kanan dan ke kiri, ke sana ke sini, sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah, maka beliau memanggilnya dan bersabda, "Pergilah bersama mereka."
Jadilah hakim di antara mereka dengan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka aku berkata, oh ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkan. Bedanya, kita lihat, ketika Umar ternyata, oh bukan saya yang dipilih, ternyata Abu Ubaidah. Oh ya sudah. Orang di zaman sekarang, ya, ketika dia nggak dapatkan apa yang diinginkan berupa jabatan, maka dia menghina atau merendahkan kedudukan atau kelayakan orang yang mendapatkannya. Ya. Abu Ubaidah radhiyallahu an bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah terlihat dalam banyak kesempatan. Ia terlihat di saat Rasulullah SAW mengutus sekelompok sahabatnya untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai komandan mereka dan membekali mereka dengan sekantong kurma. Tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada seorang laki-laki dari pasukannya satu buah kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap puting susu ibunya. Kemudian minum air, dan hal itu sudah cukup baginya dari pagi sampai malam. Ini kita katakan ya, bagian dari mukjizatnya Nabi. Bagaimana Nabi itu bisa mencukupkan makan bagi orang-orang dengan jumlah yang sedikit. Kita pernah dapati ada riwayat Nabi SAW mengundang sahabat-sahabat makan dari jumlah makanan yang cuma sedikit, ya, tapi itu cukup buat mereka. Di perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur dan penyuruh kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berjumlah 10 yang berdiri di keliling Rasul SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak kaum musyrikin. Saat perang selesai, ternyata gigi seri Rasulullah telah patah. Kening beliau terluka. 2 lingkaran besi patahan dari baju perang Rasul tercancap di pipi beliau. Maka As-Siddiq radhiyallahu anhu mendekat kepada beliau, hendak mencabutnya dari pipi Nabi. Maka Abu Ubaidah berkata kepadanya, "Aku bersumpah dengan nama Allah agar engkau membiarkannya untukku." Maka As-Siddiq membiarkannya untuknya. Abu Ubaidah khawatir jika dia mencabutnya dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat dan mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tanggal bersama. Di sini ada pelajaran selain pelajaran pengorbanan, ada pelajaran bahwa Nabi SAW itu tidak kebal bacok, ya. Tidak kebal tidak kebal luka dan senjata lawan. Maka kalau ada orang di zaman sekarang berlatih untuk bisa kebal bacok, maka hampir bisa dipastikan orang ini bekerja sama dengan setan. Bekerja sama dengan jin. Nabi itu tidak kebal. Tidak kebal. Di sini juga ada pelajaran. Nabi berjihad, tapi mengambil sebab selamat, yaitu baju besi. Ini membantah kesembronoan orang di zaman sekarang yang mengatakan, saya tidak takut corona. Ngapain pakai masker? Apa sih pakai masker? Makan aja masker itu. Ini sebagian dai yang begitu. Bukan cuma orang awam, sebagian dai mencela penggunaan masker. Kita katakan bahwa memang mati dalam keadaan kena wabah itu mendapatkan pahala syahid. Jangankan itu, orang yang berjihad di medan perang itu jelas-jelas syahid. Pertanyaannya, apakah mentang-mentang di depannya ada syahid lalu datang tanpa baju perang? Nabi SAW pakai baju besi. Apakah Nabi ini takut mati? Gitu. Ini
Kita bantah kesembronoan sebagian orang, termasuk sebagian dai yang mengatakan tidak perlu pakai masker karena itu ibarat orang takut mati. Nabi tak takut mati, para sahabat tak takut mati, tapi mereka pakai baju perang. Begitu. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya dan gigi depannya pun tanggal karena itu. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang paling tampan dengan gigi depan yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, itu hari baiat untuk Abu Bakar, Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu, biar aku membaiatmu. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin aminan wa anta aminu hadhil ummah. Sesungguhnya setiap umat akan memiliki orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu menjadi imam bagi kita sampai beliau wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dibaiat setelah itu. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran dan penolong paling mulia dalam kebaikan. Kemudian Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah Anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak menaati perintah khalifah kaum muslimin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah berada di negeri Syam untuk memimpin kaum muslimin. Dia membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah menaklukkan seluruh wilayah Syam melalui tangan keduanya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Efrat di bagian timur dan Asia kecil di bagian utara. Dalam keadaan demikian, negeri Syam diserang oleh penyakit ta'un yang manusia belum pernah melihat sepertinya sekalipun. Penyakit ini memangsa masyarakat satu persatu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengirim utusan kepada Abu Ubaidah untuk menyampaikan suratnya yang berisi, aku mempunyai hajat kepadamu, aku tidak bisa tidak memerlukanmu. Jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu malam, aku perintahkan kamu dengan sangat agar kamu tidak menunggu pagi, sehingga kamu sudah berangkat datang kembali kepadaku. Jika suratku ini datang kepadamu di waktu siang, aku mohon kepadamu dengan sangat, agar kamu tidak nunggu waktu sore untuk kamu berangkat kepadaku. Saat Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Maksudnya adalah, saya tahu Umar bin Khattab itu panggil saya supaya saya menghindari ta'un. Gitu. Menghindari wabah. Dia ingin saya tetap hidup, padahal saya ini bukan orang yang akan hidup selamanya. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu. Aku saat ini berada di antara pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari apa yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal. Manakala Umar membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes. Maka orang-orang di sekitarnya melihat Umar bin Khattab menangis dengan keras. Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum. Tetapi kematian sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya. Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umrah, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian dibuat lalai oleh dunia, karena sekalipun seseorang diberi umur 1000 tahun,
dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini, sebagaimana yang kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan dia berkata, "Wahai Mu'adz, imamilah orang-orang sholat." Tidak lama berselang setelah itu, Abu Ubaidah menghembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kali. Mu'adz berdiri dan berkata, "Wahai manusia, kalian telah kehilangan seorang laki-laki, demi Allah. Aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik darinya, yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang-orang secara umum daripada dirinya. Maka doakanlah, semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmati kalian." Ada pelajaran sedikit tentang menghadapi wabah. Wallahu alam di sini ada ijtihad. Ijtihadnya Umar agar Abu Ubaidah kembali demi sebuah kemaslahatan. Ijtihadnya Abu Ubaidah bahwa dia tidak ingin meninggalkan pasukannya. Di satu sisi mungkin bisa jadi Abu Ubaidah ingin mengamalkan arahannya Nabi untuk orang yang di luar dari daerah Ta'un agar tidak masuk, sedangkan orang yang ada di dalam daerah Ta'un agar tidak keluar. Wallahu a'lam. Pertanyaan. Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan di hadis yang mengenai Abu Ubaidah memenggal kepala orang tua bapaknya, itu kan katanya hadisnya doif. Sedangkan di ayat Al-Quran di sini diceritakan mengenai tentang Abu Ubaidah. Nah, itu cara mengkompromikannya seperti apa, Ustaz? Berarti mana yang diambil? Tidak ada cerita ayat ini tentang Abu Ubaidah. Di sini disebutkan kan terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya. Iya. Ini ayat ini turun dan ada latar belakang cerita. Tapi latar belakang ceritanya ini dhaif. Ayatnya benar, tapi cerita yang dibawakan di baliknya tidak benar. Udah kayak gini. Antum sering dengar hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa hadis itu ada? Ada orang yang disebutkan dia ikut hijrah dan mereka mencari wanita di Madinah. Gak pernah dengar? Laki-laki ini berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin mengejar wanita. Hingga Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrah karena dunia yang dikejarnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah sekedar buat dapatin itu semua. Hadis ini sahih. Cuma cerita ini tidak sahih. Jadi hadisnya sahih, tapi riwayat yang dibawakan orang-orang tentang latar belakangnya, sababul wurudnya, kalau ini sababul nuzulnya, itu yang tidak sahih. Contoh, ada ayat, tidaklah pantas bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah telah menentukan sebuah ketetapan, apabila Allah dan Rasulullah telah menyebutkan sebuah ketetapan untuk mereka memilih pilihan yang lain. Kemudian ada cerita di baliknya. Ayatnya nggak salah. Ada cerita di baliknya. Katanya, Nabi memutuskan 2 orang. Kamu yang menang. 2 orang ini, pas pulang, yang kalah ini bilang, aku kok nggak puas ya sama keputusan Nabi. Kita ke Umar yuk. Umar itu lebih tegas orangnya. Keduanya pergi ke Umar. Terus cerita, kami sudah ke Nabi. Nabi putuskan ini yang menang. Dan aku nggak puas. Umar nanya, kamu nggak puas? Iya. Umar masuk, ambil pedang, keluar, langsung tebas. Mati orang itu. Nah, ayatnya benar. Hadisnya, ceritanya nggak benar. Apa kewenangan Umar untuk memenggal kepala orang? Gitu. Ya, jadi ayatnya nggak salah. Yang salah adalah cerita di baliknya.
yang sering disebutkan orang, oh ini ayat ini turun karena ini, hadis ini turunnya karena itu. Oke, ada lagi? Tadi disebutkan salah satunya di buku penjelasan 3 landasan utama. Di situ Syekh Shalih Fauzan menuliskan tentang riwayat cerita ini. Di buku beberapa literatur yang lain pun juga disebutkan mengenai kisah ini, walaupun ceritanya katanya latar belakangnya tidak sahih atau doif. Itu bagaimana Ustaz kita menyikapinya? Karena kan banyak tuh. Ya. Pertama, masyhur, dikenal bukan berarti benar. Oke? Kisah yang sering disebutkan orang itu tidak mesti benar. Hanya dengan alasan, oh itu kan kisahnya terkenal, nggak bisa. Oke? Itu dulu satu. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa ternyata para ahli ilmu ternyata juga bisa salah. Syekh Fauzan menyebutkan dalam kitabnya. Dan seingat Ana, karena Ana sendiri yang nerjemah buku ini, tidak mungkin tidak, kalau di dalamnya ada catatan kaki bahwa hadis itu tidak sahih, pasti Ana akan cantumkan. Tidak mungkin Ana skip. Tapi 99% ingatan Ana adalah karena di buku aslinya tidak ada penyebutan bahwa hadis ini dhaif, berarti Syekh Fauzan termasuk yang menukil dan menganggapnya sahih. Betul tidak? Dan berarti Syekh Fauzan termasuk yang keliru dalam menyebutkan kisah yang tidak sahih dan dicantumkan dalam bukunya. Bahkan buku beliau ini adalah ceramah yang dibukukan. Berarti beliau juga ngomong di hadapan masyarakat. Para ulama bisa salah. Syekh Mahmud Misri mencantumkannya juga. Termasuk juga penulis buku ini. Suwar min Hayatis Sahabat. Itu menunjukkan bahwa siapapun itu bisa jatuh ke dalam kesalahan. Termasuk ahli ilmu. Anda ingat di kitab Majalisus Syahri Ramadan, Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Tapi ternyata ada sebagian yang masuk dalam Al-Jamaah tidak meriwayatkan yang beliau maksud. Artinya para ulama juga bisa jatuh ke dalam kesalahan. Apalagi kita. Jadi, itu pelajaran kedua ya. Pelajaran ketiga, bila para ulama saja bisa salah, apalagi kita. Maka kita jangan berlebihan manakala menyikapi kesalahan orang yang kita yakin dia tidak memaksudkannya. Apalagi kalau dia dikenal sebagai orang yang menyuarakan kebenaran selama ini. Tapi kali itu dia jatuh ke dalam kesalahan. Harus dibedakan menyikapi misalnya ustadz-ustadz yang memang dikenal menyuarakan sunnah. Suatu ketika dia jatuh ke dalam kesalahan hukum. Sebagian orang itu senang banget. Ya, karena mengekspresikannya pun sampai dengan harus hiperbola karena memang itu yang terjadi. Sebagian orang itu kayaknya senang kalau ada orang salah lalu dibahas, dibantai, dihabisin gitu. Padahal selama ini orang-orang tersebut dikenal sebagai orang yang menyuarakan sunnah, menyebarkan ilmu. Cuma ketika itu dia jatuh ke dalam kesalahan. Nah, maka sikap kita yang ketiga adalah jangan pernah senang kalau ketemu dengan orang yang salah. Apalagi ustadz-ustadz yang selama ini dikenal sebagai orang yang bermaksud benar, baik dalam menyebarkan sunnah itu sendiri dan akidahnya yang lurus. Itu sikap yang ketiga. Yang keempat, bila pun harus meluruskan, maka meluruskan ini harus dengan kadar kita. Kita seperti Ana nih, meluruskan bahwa hadis ini tidak sahih. Disebutkan Syekh Fauzan itu tidak sahih, meskipun disebutkan di sini itu tidak sahih. Tapi dengan kadar Ana. Kadar Ana adalah kadar penuntut ilmu biasa. Karena kadar penuntut ilmu biasa, jadi ngomongnya juga biasa aja. Sebagian orang itu, kalau sudah ngomongin kesalahan, itu kayak kesempatan untuk memijakkan kakinya di atas kepala orang untuk meloncat lebih tinggi.
Paham maksudnya? Paham. Jadi sebagian orang tuh ada yang Syekh Fauzan salah, beliau keliru begini. Ini salah. Dai yang mana salah. Ustadz yang mana salah. Nah, kesempatan untuk kita tadi bilang meloncat ke atas dengan memijak kepala orang dalam kesalahan-kesalahan. Makanya guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pernah mengatakan begini, bedakan antara ahlus sunnah yang jatuh ke dalam kesalahan dengan ahlul bidah yang memiliki kebenaran. Maksudnya ahlus sunnah dia pasti ada kadang-kadang salahnya, maka perlakukanlah kesalahan tersebut dengan baik. Kalau bila harus membantah, maka bantahlah dengan santun. Tidak menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk meninggikan diri Anda sendiri. Bila yang jatuh ke dalam kebenaran itu adalah bila yang jatuh yang di hadapan kita adalah ahlul bidah, memiliki banyak kesesatan. Kalau dia memiliki kebenaran, jangan antum sanjung-sanjung melewati batasannya sehingga seolah-olah orang akan menjadikan dia sebagai rujukan. Sebagian orang perilakunya terbalik. Ahlus sunnah jatuh dalam kesalahan, dibantai habis. Ahlul bidah yang menyebarkan kesesatan, memiliki kebenaran, disanjung puji. Ini sebuah kekeliruan. Ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.